Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Salam pejuang kebugaran. Pada video kali ini saya akan membahas dan saya akan menjelaskan tentang tema kita pada minggu ini adalah kesegaran jasmani. Ya, untuk video saya yang kemarin saya sudah membahas tentang kesehatan olahraga sesi 2 ya. Dan di dalamnya itu saya akan mereview lagi. Kemarin di video saya yang kemarin itu saya sudah menjelaskan tentang berbagai macam aktivitas fisik ya, dan jenis-jenis aktivitas fisik itu apa aja beserta kalorinya ya. Kemudian tentang bagaimana kita membuat perencanaan olahraga, apa yang harus diperhatikan. Ada intensitas latihan, ada durasi latihan, ada frekuensi, ada jenis latihan atau olahraganya apa yang disenangi, atau menggunakan interval training dan lain sebagainya. Nah, itu untuk membuat perencanaan olahraga itu harus diperhatikan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kemarin saya sudah menjelaskan tentang manfaat olahraga. Banyak ya manfaat olahraga, terutama untuk daya tahan atau kardiovaskular kita, baik jantung dan paru. Kemudian untuk penguatan otot ya dan tulang ya. Kalau untuk pada anak-anak itu dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan. Pada orang dewasa itu dapat ini ya, untuk memperkuat tulang, menurunkan nyeri sendi kronis pada pinggang, punggung dan lutut. Kemudian dapat meningkatkan kelenturan nih, fleksibilitas sehingga dapat mengurangi cedera. Kemudian saya sudah menyampaikan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan setelah berolahraga. Jangan makan kenyang setelah berolahraga ya. Makanlah makanan yang lunak seperti bubur kacang hijau dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, minumlah secukupnya bila banyak mengeluarkan keringat dan jangan langsung mandi. Kemudian yang ketiga, gantilah pakaian olahraga yang digunakan bila terlalu basah gitu. Kemudian saya sudah menyampaikan tentang hal-hal yang tidak dianjurkan untuk berolahraga. 1. Bila sedang demam, kemudian punya penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis, kelainan katup jantung yang tidak terkontrol ya. Jadi untuk membuat perencanaan olahraga atau berolahraga itu harus konsultasi dulu ke dokter ya. Saya lanjutkan untuk pembahasan tentang kesegaran jasmani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian kesegaran jasmani, kemudian yang kedua tentang komponen kesegaran jasmani, kemudian alat ukur kebugaran jasmani dan cara meningkatkan kebugaran jasmani ya. Jadi harapan saya setelah saudara melihat atau menyimak video yang saya sampaikan atau penjelasan saya sampaikan, saudara tahu tentang apa sih kesegaran jasmani itu yang sering kita dengar ya, kesegaran atau kebugaran jasmani ya. Kemudian komponen-komponen dalam kesegaran jasmani itu apa aja. Kemarin saya sudah menyampaikan di pertemuan yang membahas tentang konsep pendidikan jasmani sedikit menyinggung tentang itu gitu. Komponen-komponennya itu ada 2, yang terkait dengan kesehatan, yang terkait dengan keterampilan. Itu apa aja, ada komponen-komponennya. Di dalam manusia itu terdapat komponen-komponen semua itu. Terdapat komponen health related physical fitness dan skill related physical fitness. Contoh, kalau health related physical fitness di situ ada daya tahan kardiovaskuler, kemudian ada daya tahan otot ya, kemudian ada kekuatan otot, kemudian ada lagi yang namanya indeks massa tubuh dan lain sebagainya ya. Kemudian ada komponen kesegaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, itu ada kelincahan, ada power, ada apalagi ya, kecepatan dan lain sebagainya. Nah, itu semua terdapat di dalam tubuh manusia. Tinggal bagaimana caranya kita untuk mengeksplorasi ya kemampuan-kemampuan yang ada di dalam tubuh kita sesuai dengan tujuan. Kemudian alat ukur kebugaran jasmani ini terkait ketika kita sudah mengetahui tentang komponen yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, itu bisa diukur. Ada alat ukurnya. Bagaimana cara kita mengukur
kardiovaskular kita, bagaimana caranya kita mengukur indeks massa tubuh kita, bagaimana cara mengukur kelincahan, power, dan lain sebagainya. Itu ada alat ukurnya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani itu, bisa nggak sih ditingkatkan? Bisa. Bagaimana? Dengan kita latihan atau olahraga atau jenis olahraga yang kita senangi. Nah, begitu. Harapannya setelah saudara mengerti tentang pengertian komponen, kemudian alat ukurnya, dan cara meningkatkan kebugaran jasmaninya bagaimana, dan cara mempertahankan, nah ini sulit ini, cara mempertahankan kebugaran jasmani supaya kita sehat jasmani dan rohani. Nah, kita kupas tuntas ya dalam pembahasan kesegaran jasmani. Kalau tidak selesai nanti untuk pembahasan ini saya adakan nanti di sesi kedua, karena kalau terlalu banyak nanti malah tidak paham ya. Baik, saya akan ini pengertian kesegaran jasmani ya. Ini menurut para ahli. Jadi ini menurut R.S. Harisanjaya tahun 1993, kesegaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan berat sehari-hari dengan mudah tanpa merasa cepat lelah dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya. Jadi dia untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya itu dengan mudah tanpa merasa cepat lelah begitu, dan masih punya sisa cadangan untuk cadangan atau tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain ya. Begitu. Kemudian ini fungsi kesegaran jasmani ya. Ada fungsi. Menurut Piyakto Atmojo tahun 1992. Jadi kesegaran jasmani itu mempunyai fungsi berarti bagi seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas hidupnya. Juga kesegaran jasmani berfungsi bagi seseorang dalam pengabdiannya kepada masyarakat, khususnya bagi pelajar dalam menyelesaikan studinya. Jadi begitu fungsinya. Jadi fungsi kesegaran jasmani menjadi jelas karena sukar mencapai prestasi yang baik tanpa disertai jasmani yang segar dalam semua mata pelajaran akan mewujudkan suatu hasil yang memuaskan. Gitu. Jadi hubungannya tentang prestasi, tentang siswa dalam belajar, itu beliau menyampaikan seperti itu ya. Jadi untuk mencapai prestasi yang baik itu diperlukan kesegaran jasmani yang baik juga. Jadi kalau misalkan kesegaran jasmaninya baik ya, melalui apa? Melalui pendidikan jasmani ya. Setiap minggunya itu kita melakukan berbagai macam aktivitas ya, baik itu menggunakan alat, tanpa alat, kita bermain dengan menggunakan bola kecil dan bola besar, dengan berbagai macam olahraga, bermain dan permainan seperti itu ya. Itu tujuannya untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Kalau kesegaran jasmani kita bagus ya, itu dapat meningkatkan konsentrasi, fokus terhadap pelajaran begitu ya. Gitu. Dengan harapan kalau konsentrasinya bagus, kita dapat fokus dalam belajar gitu. Harapannya apa? Prestasinya juga akan meningkat begitu. Kemudian ini pengertian kebugaran jasmani ya menurut Farida Mulyaningsih. Jadi istilah kebugaran atau kesegaran jasmani, kalau menurut saya itu sama ya. Ada yang mengartikan berbeda. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang komponen dari kebugaran kesegaran jasmani itu sama. Kemudian dilihat dari istilah bahasa Inggrisnya itu adalah fitness. Itu juga sama gitu ya. Tapi ya menurut saya samalah gitu. Ya, kebugaran atau kesegaran jasmani itu. Nah, ini menurut Farida Mulyaningsih. Istilah kebugaran jasmani mempunyai pengertian yang sama dengan physical fitness, yang merupakan aspek fisik dari total fitness. Jadi menurut beliau ini aspek lain dari total fitness itu ada mental fitness, emotional fitness, dan social fitness. Jadi semuanya ya dilihat dari
berbagai macam aspek ya, mulai dari mental, emosional, dan social fitness. Menurut beliau, kalau mental fitness itu memiliki pengertian, pandangan, pengetahuan, kecerdasan, moral, dan semangat kerja yang baik, serta mampu mengatasi permasalahan dirinya sendiri maupun masyarakat. Itu adalah mental fitness. Kalau emotional fitness, itu adanya rasa ketenangan dan bebas dari tekanan keluarga maupun lingkungan masyarakat, serta mampu menghadapi dan mengatasi kenyataan. Itu adalah emotional fitness, ya. Kesegaran jasmani ditinjau dari emosional. Kemudian yang terakhir ada social fitness. Ini adalah kemampuan menyesuaikan, menempatkan, dan mengabdikan diri dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Itu ya. Jadi menurut Farida Mulyaningsih, itu istilah kebugaran jasmani itu sama dengan physical fitness. Ya, tinjau dari aspek-aspek lain dari total fitness tadi selain physical ya. Itu ada mental fitness, emotional fitness, dan social fitness gitu. Nah, ini lagi nih menurut Ismariati tahun 2008. Beliau adalah dosen dari pendidikan jasmani di Universitas 11 Maret ya. Jadi fungsi umum kesegaran jasmani adalah untuk mengembangkan kekuatan, kemampuan, kesanggupan, daya kreasi, dan daya tahan setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja. Itu. Kemudian fungsi khususnya itu nanti ada dua ya, berarti ada fungsi umum dan fungsi khusus. Kalau fungsi khususnya ini berdasarkan fungsinya masing-masing. Berdasarkan pekerjaan, berdasarkan keadaan, berdasarkan umur. Karena tingkat kesegaran jasmani itu ditinjau dari berdasarkan pekerjaan, berdasarkan keadaan, berdasarkan umur, itu berbeda-beda. Berikut adalah komponen-komponen dari kesegaran jasmani. Ya, kesegaran jasmani menurut Ismariati itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada health related physical fitness, kemudian yang kedua ada skill related physical fitness. Kemudian kita lihat kembali bahwa kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan itu ada beberapa aspek lagi nih, ada beberapa komponen lagi. Yang pertama ada daya tahan jantung dan paru atau kardiorespiratory. Kemudian ada kekuatan otot, ada daya tahan otot, ada fleksibilitas, kemudian ada komposisi tubuh. Yaitu komponen-komponennya. Berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 komponen yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian yang kedua, kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan atau skill related physical fitness. Itu terdiri dari kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, dan kecepatan reaksi. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Nah, jadi kalau kesegaran jasmani berhubungan dengan keterampilan atau skill related physical fitness, nah, itu ada kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, kecepatan reaksi. Nah, itu saudara harus tahu, di dalam tubuh manusia itu terdapat komponen-komponen kesegaran seperti itu. Ya. Tinggal, Bu, apakah semuanya itu harus ditingkatkan? Enggak, tergantung kebutuhan kita. Ya. Kalau seorang atlet itu berbeda dengan seorang pekerjaan sebagai saya seorang dosen seperti itu berbeda. Nah, kalau saya seorang dosen, biar saya tetap semangat, tetap kerjanya tetap bagus, ya kualitas kerjanya bagus, tidak gampang capek, tidak gampang lelah. Nah, saya di komponen yang bagian mana yang harus saya tingkatkan? Nah, saya akan meningkatkan di daya tahan jantung paru, kemudian kekuatan sama fleksibilitas, bahkan komposisi tubuh, daya tahan otot boleh, ya. Tapi saya tidak butuh kelincahan di situ. Bisa kita latihan kelincahan karena kita harus move ke sana kemari dan lain sebagainya ya biar cepat lah. Tapi untuk porsinya, misalkan kalau untuk daya tahan jantung, katakanlah saya untuk porsinya 50% gitu. Tapi untuk kelincahannya bolehlah saya latihan 20% gitu. Tapi berbeda untuk
kebutuhan di atlet sepak bola. Kita analisa kalau misalkan komponen-komponen kesegaran jasmaninya, kalau atlet sepak bola ini apa ya yang harus ditingkatkan begitu. Kalau atlet sepak bola itu durasinya kan panjang. Nah, dia butuh daya tahan jantung dan paru, kardiorespiratory, VO2 max-nya harus bagus. Ya. Kemudian speed. Nah, komponennya kecepatan. Nih, harus ditingkatkan ini. Karena untuk mengejar bola, ya, untuk mengejar bola. Kemudian butuh power otot kaki. Nah, dia ledak ini ya, power otot kaki untuk menendang bola, ya. Kemudian ada kelincahan, koordinasi, kecepatan. Nah, itu butuh untuk seorang atlet sepak bola ya. Gitu. Jadi di dalam tubuh manusia itu terdapat komponen-komponen kesegaran jasmani. Ini bagaimana caranya untuk meningkatkan ini sesuai dengan kebutuhan ya. Baik. Kita bahas satu persatu. Apa itu daya tahan jantung dan paru atau cardiorespiratory endurance? Kata lainnya seperti itu. Atau endurance capacity boleh, atau aerobic capacity itu boleh. Itu adalah kesanggupan sistem jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi kalau misalkan jenis olahraganya anaerobik itu kurang dari 3 menit, kalau lebih dari 3 menit itu dikatakan jenis olahraganya adalah aerobik, daya tahan gitu. Jadi waktunya lama tapi intensitasnya sedang. Itu adalah ciri-ciri dari olahraga untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratory gitu ya. Kemudian ada kekuatan otot atau muscle strength, yaitu kemampuan otot atau sekelompok otot melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan atau beban. Ya, baik dari itu beban dari eksternal maupun menahan beban dari badan kita sendiri. Nah, itu kekuatan. Kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi ya, secara maksimal. Itu namanya kekuatan otot. Berbeda dengan daya tahan otot ini atau muscle endurance, yaitu kemampuan otot untuk melakukan kontraksi terus-menerus pada tingkat submaksimal 70-80% dari kemampuan maksimal. Itu namanya daya tahan otot. Jadi untuk intensitasnya nggak terlalu tinggi ya, jadi bukan maksimal ya. Melakukan kontraksi terus-menerus, jadi ada tahanan di situ. Melakukan kontraksi dari kemampuan maksimal, itu namanya daya tahan otot. Kemudian ada kelentukan atau fleksibilitas. Itu adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi secara maksimal. Itu dipengaruhi oleh struktur sendi, kualitas otot atau terlatih dan tidak terlatih, kemudian ligamennya, suhu, dan lain sebagainya. Itu dapat mempengaruhi fleksibilitas. Fleksibilitas itu berbeda-beda setiap individu ya, baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki fleksibilitas atau kelentukan yang berbeda. Kemudian kecepatan atau speed. Ini adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu paling singkat. Speed. Ya, contohnya kita sprint tuh. Dilihat dari gambarnya ya. Itu adalah start ketika kita berlari kayak sprint. Itu adalah kecepatannya, salah satu contoh dari kecepatan itu ya. Itu adalah pengertian dari kecepatan. Kemudian kita ke kelincahan atau agility. Agility adalah kemampuan untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat. Kelincahan. Kemudian kalau koordinasi adalah kemampuan untuk melakukan gerakan atau kerja dengan tepat dan efisien. Kita lihat di gambar bahwasanya ada anak kecil itu dia
kayak manek-manek gitu ya, dia memasukkan seperti itu. Nah, itu butuh koordinasi antara mata dan tangan. Apabila koordinasi mata dan tangan itu baik, dia akan melakukan kerja yang baik gitu. Ya. Dia bisa memasukkan manik-manik yang ada di dalamnya itu ada koordinasi mata dan tangan. Nah, kalau yang gambar sebelah itu adalah tes untuk koordinasi mata dan tangan begitu. Jadi dia melempar bola ke dinding, kemudian ditangkap. Dia melemparnya menggunakan tangan kanan, kemudian ditangkap dengan tangan kiri, atau tangan kanan menggunakan tangan kanan, tangan kiri menggunakan tangan kiri. Boleh ya, itu adalah tes, salah satu bentuk tes ya. Koordinasi mata dan tangan. Ada lagi nih, ada istilahnya, ada koordinasi mata dan kaki. Ada koordinasi mata, tangan, dan kaki, itu ada tesnya masing-masing gitu ya. Kemudian keseimbangan atau balance adalah kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh secara tepat pada saat berdiri atau saat melakukan gerakan. Gitu. Ada yang namanya dengan keseimbangan statis, ada yang namakan dinamis. Kalau statis bisa mempertahankan sikap tubuh pada saat diam ya. Misalkan seperti pada gambar contoh itu, dia kan posisinya keadaan diam ya. Itu namanya statis. Kalau dinamis, contohnya ketika kita berjalan di balok titian ya, seperti itu. Nah, kita bisa mempertahankan keseimbangan ketika kita berjalan di balok tersebut. Nah, itu secara dinamis itu contohnya seperti itu. Kemudian ada daya ledak atau daya eksplosif atau explosive power, yaitu gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Ya, kekuatan kali kecepatan. Ada eksplosif gitu ya. Pengerahan gaya otot maksimal dengan kecepatan maksimal. Kalau di gambar tersebut itu adalah tes ya, tes untuk power otot. Ya, power otot tungkai dengan vertical jump pernah melakukan waktu di SD, SMP maupun SMA dulu ya. Gitu. Kita suruh melonjak begitu, kemudian kita meraihkan tangan, di situ ada mistarnya, itu yang warnanya kuning itu ada mistarnya, kemudian kita raih sejauh-jauhnya. Nah, itu hasilnya berapa gitu. Kemudian ada latihannya itu seperti latihan plyometric ya. Itu contohnya, jenis-jenis. Contoh-contohnya itu ada balok yang dilompati, kemudian ada ban bekas yang dilompati. Itu adalah permainan bagaimana caranya kita untuk melatih power otot tungkai, seperti itu. Kemudian kecepatan reaksi atau reaction time, yaitu waktu yang dipergunakan untuk munculnya stimulus dengan awal reaksi. Reaksi, ada kesadaran gerak di situ ya. Kalau refleks tak ada kesadaran gerak. Iya, jadi bedanya antara reaksi dan refleks itu seperti itu. Kalau reaksi itu ada kesadaran gerak. Kalau refleks itu tidak ada kesadaran gerak. Misalkan kecepatan reaksi. Kalau ada di gambar itu ya, gitu. Ada perempuan yang sedang melepaskan mistar, kemudian ditangkap oleh si laki-laki itu. Nah, itu namanya kecepatan reaksi. Itu tesnya memang seperti itu ya. Kalau jadi dia sadar gitu, sadar akan gerak. Benda ini mau jatuh gitu, sehingga mau saya tangkap. Gitu ya. Kemudian untuk slide selanjutnya di komposisi tubuh atau body composition adalah susunan tubuh yang digambarkan sebagai dua komponen, yaitu lemak tubuh dan massa tanpa lemak. Massa lemak itu di bawah kulit, di sekitar jantung dan paru, sekitar usus dan sekitar otot. Kalau massa tanpa lemak itu di tulang, otot, dan cairan tubuh. Dan bagaimana caranya untuk mengukur indeks massa tubuh? Indeks massa tubuh itu bisa diukur. Apakah kita termasuk ke dalam golongan yang normal, atau kelebihan berat badan, atau obesitas? Nah, ini perlu diperhatikan ini.
Kalau kita mengukur dengan menggunakan berat badan aja, menggunakan timbangannya itu tidak menjamin kalau indeks massa tubuh kita itu ideal dan enggaknya gitu ya. Jadi memang harus diukur dengan perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. Rumus dari indeks massa tubuh itu adalah berat badan per tinggi badan kuadrat. Nah, bisa dilihat di gambar. Nah, itu ada rumusnya seperti itu. Kemudian setelah tahu hasilnya, kemudian kita nanti masukkan ke dalam tabel. Nah, di situ ada kategorinya. Kategorinya kalau indeks massa tubuh itu kalau di bawah dari 18,5 atau di bawah dari 17 itu kekurangan berat badan, underweight ya. Kemudian normalnya itu antara 18,5 sampai 25,0 gitu, 25 gitu ya. Jadi saudara bisa mengukur sendiri nanti indeks massa tubuh saudara itu di kategori yang mana. Itu tadi adalah komponen-komponen dari kesegaran jasmani. Saya sudah menjelaskan sedikit. Yang penting saudara tahu ya, apa itu kelincahan, atau itu power, atau apa itu EMT dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit banyak tahu tentang itu. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mengaruhi. Banyak faktor yang mengaruhi. Ada masalah kesehatan, masalah gizi, latihan fisik, kemudian faktor keturunan. Nah, kalau masalah kesehatan ini sangat-sangat berpengaruh ya. Keadaan kesehatan, penyakit menular, penyakit menahun, nah sangat-sangat berpengaruh terhadap kesegaran jasmani ya. Kalau kita kelamaan sakit, nah itu dapat menurunkan fungsi dan komponen-komponen dari kesegaran jasmani, karena kita kalau sering sakit ya, kemudian kita punya riwayat penyakit menahun dan lain sebagainya, apabila kita tidak dapat meningkatkan kesegaran jasmani sesuai dengan kebutuhan kita, maka derajat kesegaran jasmani kita itu akan menurun gitu. Kemudian masalah gizi, gizi kurang protein, kemudian gizi rendah ya, dan lain sebagainya. Latihan fisik, orang yang sering melakukan latihan fisik sama orang yang tidak pernah melakukan aktivitas fisik itu kesegaran jasmani itu berbeda. Termasuk usia mulai latihan, frekuensi tiap minggu, kemudian intensitas latihan, volume latihan. Nah, kemudian ada faktor keturunan, bentuk antropometris, kelainan bawaan, faktor keturunan ya, faktor genetik ini ya. Itu beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kesegaran jasmani. Oke, cukup sampai di sini aja dulu. Jadi saudara sudah tahu tentang pengertian dari berbagai macam pakar ya, ahli. Kemudian tentang komponen dari kesegaran jasmani, ada health related physical fitness sama skill related physical fitness. Kemudian saya sudah menjelaskan tentang berbagai macam komponen itu tadi. Kemudian ada faktor-faktornya, dipelajari dulu. Kemudian di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat ukur dan bagaimana cara untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Demikian yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.